إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ada yang membacakan antum ya. Sekarang di halaman 273 I'ta'us sadaq I'ta'u as-sadaq ya. Sebentar kita baca ayatnya, diperhatikan masing-masing mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Cukup. Mungkin kita nanti bahas khusus mahar kalau memang ada waktu. Kita bahas ayat yang berikutnya. Tafadhal. Yang lainnya yang punya kitab terjemahan diperhatikan terjemahannya, yang punya asli diperhatikan aslinya, yang enggak punya dua-duanya diperhatikan istrinya. Ya, mudah-mudahan enggak hilang. Tafadhal, Iqra. I'ta'us sadaqi wajibun. Wa qawluhu ta'ala وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال علي بن أبي طلحة. طيب. علي ibnu Abi Talha adalah seorang tabi'in ahli tafsir kawakan. Hampir seluruh ahli tafsir tidak bisa lepas dari Ali ibn Abi Talha. Beliau aslinya adalah dari keluarga budak. Bapaknya itu budaknya Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kita tidak perlu untuk minder, menjadikan kita sendiri atau anak turun kita itu menjadi orang hebat dan menjadi ulama. Hampir semua, katanya Imam Ibnu Khaldun, kebanyakan ilmuwan di Islam itu ajam, bukan orang Arab. Ya, antum perhatikan saja, Muhammad Ibnu Sirin itu siapa? Anaknya budak. Al-Hasanul Basri itu anaknya budak. Atha ibnu Abi Rabah itu anaknya budak. Bahkan Abdul Malik ibnu Marwan karena dia itu sangat faqih di dalam masalah manasikul haji wal umrah, ya, sampai Abdul Malik bin Marwan itu ketika mau haji bersama keluarganya belajar manasik kepada Atha ibn Abi Rabah. Saking buruknya muka beliau itu belajar sambil memalingkan mukanya, tapi dia belajar. Ya. Jadi bentuknya sampai Abdul Malik bin Marwan itu enggak tahan lihat mukanya. Ngasih gantengan antum. Tapi itulah, Masya Allah. Ya. Jadi Ali ibn Abi Talha juga seperti itu. Baik, lanjut. An Ibni Abbasin an-nihlatu al-mahru. Baik, lihat ya, sangat dekat sekali dengan Abdullah ibnu Abbas. Bahkan menjadi muridnya Abdullah ibnu Abbas. Karena bapaknya itu budak, bapaknya siapa? Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Kata beliau, an-nihlah al-mahr. Baik, sebentar kita berhenti sampai di situ. Ikhwas sekalian, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah.
Sadaqah itu dari kalimat as-sidq, yaitu jujur. Makanya mahar itu sebagai bentuk tanda kejujuran seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Dan menikah itu dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan. Di antara tanda, sekian tanda orang itu serius menikah, memberikan mahar, makin bermakna, makin bermanfaat, maka pernikahan itu akan diurus makin serius. Ya. Makanya Ummu Sulaim ketika menikah dengan siapa? Wallah, agak sedikit nginget nih, siapa? Ummu Sulaim menikah dengan, ini kebanyakan nginget spare part ini. Mana? Siapa? Abu Talha atau Talha? Abu Talha atau Talha? Abu Talha. Siapa yang Abu Talha tadi? Antum? Siapa? Antum? Kasih hadiah. Ini hari ini banyak hadiah ya. Saya bawa duit segini nih. Biar semangat tentu. Dia seorang yang ganteng, cerdas, dan dari keluarga berkecukupan, tapi kafir. Saya tidak mencacat keduniaanmu dan tampangmu, Masya Allah. Misluka la yurad, seperti kamu ini enggak bakal ditolak. Illa anni muslimun wa anta kafir. Saya muslim, kamu kafir. Ini muslimah wa anta kafir. Akhirnya dia masuk Islam, dan Islamnya itu rela Ummu Sulaim jadikan sebagai maharnya. Masya Allah. Mahar paling mahal, yaitu Islam. Makanya makin bermakna, ya, walaupun kita tidak berusaha untuk memahalkan, karena Rasulullah SAW mengatakan, inna a'zaman nikahi barakatan, sesungguhnya nikah yang paling berkah adalah apa? Aisaruhu mu'natan, paling murah bebannya, tapi yang bermakna. Terutama hindari seperangkat alat sholat. Pertama, seorang muslimah itu tidak ada bedanya pakaian di luar sholat dan di dalam sholat. Bahkan di luar sholat lebih ketat. Artinya semua pakaian wanita di luar sholat itu layak dan cukup memenuhi syarat untuk sholat. Malah nggak perlu pakai cadar, ikan. Makanya seperangkat alat sholat itu mengesankan wanita itu belum jilbaban dan mentolerir untuk tidak jilbaban, dan membudayakan untuk wanita itu telanjang. Dan ini bahaya. Dan sekian tanda keseriusan orang itu mengurus rumah tangga adalah mengajari istrinya tentang agama. Dan itu bagian tertinggi dari makna ku anfusakum wa ahlikum naro, ada kemauan bersama-sama untuk belajar. Makanya jangan berhenti belajar. Ya. Seorang muslim itu, Pak, sampai sedang sekarat aja itu masih belajar. Dalilnya mana? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang mati kamu, maksudnya menjelang mati, sekarat, la ilaha illallah, subhanallah. Sampai kita menjelang mati, sedang sekarat,
dianjurkan oleh Islam, oleh Rasulullah belajar la ilaha illallah. Akhir daripada materi ilmu paling tertinggi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik. Dengan demikian, wa atun nisaa saduqatihinna sidqun. Tanda seriusnya seorang laki-laki menikahi perempuan, tanda kejujuran cinta, tanda ketulusan kasih sayang adalah mahar. Makanya kasih mahar motor gitu ya. Gimana? Setuju enggak? Ya kalau enggak sepeda ontel lah buat ngaji gitu kan. Ya. Sofia, Rasulullah jadikan pemerdekaannya sebagai bayaran mahal. Maharnya dimerdekakan dan bayaran merdekanya itu adalah sebagai mahar. Boleh. Qiraatul Quran, hifdzul Quran. Jadi antum menikah dengan mahar membaca seluruh Al-Quran. Ternyata hari hanya ketika akad cuma dibacakan Qul huwallah 3 kali. Loh kok mas cuma 3 kali Qul huwallah? Lah, Qul huwallah kan sepertiga Quran. Dibaca 3 kali, nutup. Nah itu ngakalin itu ya. Karena sulutul Quran itu min haitsu apa? Min haitsul jaza la al ijza. Kata para ulama, min haitsul jaza la min haitsul ijza. Apa itu ijza? Mas panitia digiring langsung ke sini biar enggak pulang. Min haitsul jaza, dari sisi balasan pahala, bukan dari sisi ijza kecukupan. Itu ya. Allahu a'lam bissawab. Dan saya akhiri tentang masalah rumah tangga. Ya, maksudnya soal masalah kaitannya rumah tangga, Pak. Pernikahan ini adalah tanda kekuasaan Allah. Jangan antum lecehkan dengan cara antum bermain-main dalam pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ya kan? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba lihat. Ayat tanda kekuasaan. Ya. Antum enggak apa-apa menikah 1, 2, 3. Yang penting apa? Fankihu ma taba lakum taba thayyib. Ya. Jadi nikahilah wanita yang thayyib. Apa itu thayyib? Baik di dalam zahirnya, baik di dalam batinnya, terutama baik di dalam ad-din wal akhlak. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Apalagi kita itu di tengah kesibukan. Istri antum enggak soleh lewat. Sekarang potensi wanita lemah iman, godaannya tinggi kemana Pak? Yang bisa mempertahankan apa? Akhlak. Yang bisa mempertahankan apa? Din. Sekarang kita temui perempuan kurang duit sedikit aja, itu langsung berubah total. Ya cintanya, ya sayangnya, ya perhatiannya, bahkan ya imannya. Makanya antum ajari. Sambil disuruh, kita semua bukan disuruh, kita semua bareng-bareng sering-sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Apalagi kita renungkan dengan sabda
atau dari ucapan Ali. Ini harus jadi perhatian kita, Pak. Ini sejalan dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya Rabb, sungguh kaumku ini akan menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dicampakkan. Dan ini sudah wakil. Betapa mereka itu sangat serius membaca manaqib berjanji, tapi tidak pernah membaca Al-Quran kecuali ketika ada orang mati. Itu pun ditukar dengan apa? Petik. Ditukar dengan berkat. Ngeri, Pak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, sayati ada nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman, lam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Walam yabqa minal islami illa ismuhu, tidaklah tersisa dari Islam kecuali namanya. Nama, hanya identitas KTP. Quran tulisan. Ya. Jangan-jangan juga begitu. Ini Al-Quran ditata di rak-rak, hanya sekedar hiasan masjid, nggak pernah dibuka. Makanya Rasulullah katakan, la yughurrannakum, ya, jangan kamu terkecoh, hadhil masahib al-mu'allaqah fil masajid. Jangan kamu terkecoh dengan Al-Quran yang digantung rapi di masjid-masjid. Dulu itu cara nyimpennya digantung, karena belum ada budaya apa? Rak. Dihormati dengan cara digantung-gantung. Jadi tidaklah tersisa dari Islam kecuali namanya, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Wa ya'muruna masajidallah, mereka membangun masjid dengan megah. Wa hiya an dzikrillahi kharabun, sementara dari zikir kepada Allah itu sunyi senyap. Dan zikir yang pertama adalah apa? Halaqatu zikir ta'lim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila kalian sekarang berada di taman surga, hendaklah bersimpuh. Wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah? Yaitu halqatu dzikr. Wa ya kharabun. Dan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, wa syarru ahli hadzal zaman au dzalika zaman ulama'uhum, manusia yang paling busuk ketika itu adalah ulamanya. Nasallahu al-afiyah. Jadi nanti di akhir zaman, Pak, dan sekarang sudah, itu yang manusia yang paling buruk, manusia yang paling busuk adalah ulamanya. Kenapa? Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mereka asal sumber fitnah dan akan kembali ke mereka itu fitnah. Makanya betul kata para ini, kata Ibnu Qayyim, ulama dan ahli ibadah adalah panutan. Ketika dua-duanya rusak, maka rusaklah yang umum dan yang khusus semua, ya. Karena mereka itu teladan, mereka itu panutan. Ketika rusak, maka rusak semua. Makanya akhwafu ma akhafu alaikum minal imam al-fajir wal abidil jahil. Yang paling aku takutkan atas kalian, kata Rasulullah, adalah alim yang fajir dan ahli ibadah yang bodoh. Fajir, seorang alim fajir, jualan fatwa. Ahli ibadah yang bodoh, merusak agama. Dan dua-duanya adalah mengerikan.
Ya. Ini wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Baik. An-nihlah di antara para ulama memberikan satu tafsir ad-diyanah, asy-syari'ah. Makanya disebut dengan al-milal wan nihal. Nihlah itu apa? Millah, din. Jadi nihlah atau nihal itu artinya adalah al-millah wad-din wasyari'ah, agama, ajaran, syariat. Makanya para ulama ketika menulis buku yang kaitannya tentang masalah agama, firqah, kelompok, disebut dengan al-milal wan nihal. Contoh bukunya As-Sahrastani judulnya Al-Milal wan Nihal. Contoh bukunya Ibnu Hazm Al-Milal wal Nihal. An-Nihal jamak dari nihlah wa hiya ad-diyanah, din wa syariah. Terus apa kaitannya di sini? Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikan perempuan-perempuan itu maharnya secara din, maksudnya berikan sebagai konsekuensi agama yang wajib. Makanya di antara para ulama memberikan tafsir an-nihlah al-fariidah, wajib sebagai bentuk konsekuensi agama. Ya. Makanya mahar itu diberikan dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama diberikan sebelum akad, ta'jil. Ini kalau di dalam muamalah namanya inden. Yang kedua adalah cash. Ini ketika saat akad disebutkan jenisnya dan kalau ada nominalnya atau bentuknya. Atau nanti ta'jil, yaitu kredit. Ketika saat akad tidak disebutkan, bahkan sebelumnya tidak ada ngomong, maka di sini konsekuensinya laki-laki terkena mahar misil, alias dia harus membayar mahar misil, yaitu mahar yang disamakan dengan mungkin ibunya, bibiknya, kakaknya atau adiknya yang sudah menikah. Itu namanya mahar misil. Dan ini wajib. Karena Allah mengatakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, alias konsekuensi kewajiban agama di dalam pernikahan adalah membayar mahar. Dan mahar ini tidak ada batas jumlah besarannya dan juga kecilnya. Ya. Karena di dalam Al-Quran nanti kita akan bahas di dalam surat An-Nisa wa ataitum ihdahunna qintar. Ya, qintar itu satu lempengan emas, batangan emas. Tidak dilarang. Makanya ketika Umar ibnul Khattab ingin membatasi mahar sekian-sekian, dibantah oleh wanita. Akhirnya dia mengatakan semua lebih faham, lebih faqih daripada Umar. Sami'na wa ata'na. Itulah kelebihan salaf. Itulah hadirin sekalian ketawaduan yang asli. Ketawaduan yang asli adalah keridhaan dan ketulusan di dalam menerima kebenaran dari siapapun. Makanya hadirin sekalian ketika Rasulullah menjelaskan tentang masalah apa? Kesombongan. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang yang pengen sandalnya baik, pakainya baik. Sombong itu bukan itu. Sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan mencibirkan, meremehkan orang. Jadi hadirin sekalian, bagian daripada ketulusan dan ketawaduan yang sempurna, seorang ada kemauan tinggi untuk menerima kebenaran dari siapapun. Dan ini harus kita latih. Seperti Umar ketika ditegur perempuan. Ketika Umar ditegur siapa? Badui. Saat dia itu
di bai'ah, menangis. Jangan-jangan nanti tidak ada orang yang bisa mengingatkanku. Badui datang mengacungkan pedangnya. Umar, kamu saya akan ingatkan dengan pedang ini. Alhamdulillah. Itulah ketulusan para sahabat salafun saleh di dalam menerima kebenaran. Kalau kita ngeyelnya iya, terimanya enggak. Sehingga apa hadirin sekalian, kebenaran itu sulit sekali untuk kita terima. Apalagi kalau sudah ada unsur subjektivitas. Apa itu unsur subjektivitas? Yang membawa kebenaran tidak dikenal, yang membawa kebenaran bukan orang dekat saya, yang membawa kebenaran bukan kiai saya, apalagi dia itu sudah ada sentimen kelompok, udah pokoknya sesat aja. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, a'rifil haq, kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Makanya di sana ada satu kaidah ya, yang cukup indah. Kenalilah orang karena dia benar. Artinya apa? Ikutin orang itu karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Ungdur ma qala, lihat perhatikan apa yang dia ucapkan dulu. Wala tangdur man, siapa yang mengucapkan. Ini kalau sudah datang kebenaran secara nyata. Tapi jangan dicampur adukkan di dalam proses mencari, proses belajar. Kadang ada orang yang salah di dalam menerapkan ini. Ambillah dari siapa aja, ngaji dari mana aja katanya. Kan yang penting apa yang dia ucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Ini beda Pak. Kalau sekarang kebenaran sudah datang nyata bersama dalilnya, dengan sekarang proses mencari, yaitu belajar. Karena kita tidak tahu. Sebagai seorang awam apalagi, sebagai seorang thalib yang baru belajar, mubtadi awal, pasti serba bingung, serba tidak tahu, tidak punya dasar. Dari mana antum punya daya seleksi bahwa ini ustadz benar dalilnya, ini ustadz tidak benar dalilnya? Mendingan antum yang jadi ustadz. Karena itulah maka Muhammad ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangdur amman ta'khuduna dinak, lihat dari mana kamu itu mengambil, belajar. Tolong ini dibedakan, sehingga antum tidak hanyut dengan syubhat orang awam. Udah lama ngaji dari mana aja ya, yang penting ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Itu sandal jelas. Wong sandal aja kadang keliru kan, iya enggak Mas? Ada enggak orang yang salah sandal? Ada. Padahal itu barang katon, padahal itu kelihatan, padahal itu suatu hal materi. Pulang aja kadang-kadang salah sandal. Bagaimana di dalam masalah-masalah kaitannya dengan din, ideologi, pemikiran abstrak, antum sebagai orang awam kemudian sembarangan mengambil ilmu dari sono sini, yakin Pak, apalagi konteks Indonesia yang siapa saja mudah jadi ustadz, yang siapa saja bisa mengaku ustadz, yang siapa saja bisa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, apalagi antum belajarnya dari madrasah YouTubiah, dijamin bingung. Siapa yang sekarang ini nggak bisa dakwah di YouTube? Semua orang bisa. Makanya pegang ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din, sesungguhnya agama ini adalah, sesungguhnya ilmu ini agama, jangan sembarangan. Makanya pada zaman Umar bin Khattab, ini dalilnya, pernah ada orang yang ngajar tidak jelas, dilarang langsung oleh Umar. Subhanallah, sekelas sahabat Pak. Siapa yang meragukan kapabilitas sahabat? Hidup di zaman khairun nas, mengajar tidak dikenal sembarangan, dilarang oleh Umar.
apalagi sekarang. Makanya antum harus ekstra hati-hati. Dan saya tegaskan ke antum, jangan sering-sering ngintip YouTube. Apalagi ngintip ustadz sedang diadu-adu. Itu bikin sakit hati, bikin subhat, bikin antum keruh, udah kesel, nggak dapat ilmu. Apa dapatnya? Paling dapatnya setelah nonton YouTube, ustadz itu kalah. Nggak jelas itu ustadz. Terus mangkel, sambil mangkel. Dan antum terkena asabiyah, membela salah satu ustadz yang nanti takutnya tanpa alasan, bahkan atas dasar kejahilan dan perasaan belaka. Dan itu akhirnya celaka kedua kalinya, ketiga kalinya. Oke? Insya Allah mudah-mudahan belajar seperti ini kita hidupkan lagi. Kita tidak sedang hidup di COVID kan? Yang dikatakan oleh Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok kaum ngumpul di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Kita sekarang membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Illa nazalat alimus sakinah, turun ketenangan. Saking tenangnya tidur. Makanya kalau ada orang ngaji tidur pagi begini, itu pasti masalah. Satu lagi, tadi malam nggak bisa tidur karena mungkin diserang oleh istri kedua, atau yang kedua mikir utang nggak kebayar-bayar. Ya, ini waktu barokah Pak, itu tidur keterlaluan, saking capeknya ya. Makanya kalau seperti ini kan cuman sebulan 2 kali. Antum kalau memang capek ini ya istirahat dulu lah. Dari jam berapa sebelum ke taklim biar seger ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, lanjut. Diperhatikan yang lainnya. Wa qala Muhammad bin Ishaq an Az-Zuhri. Baik. Ibnu Ishaq ini adalah marja' di dalam masalah sirah. Hampir semua ulama sirah tidak bisa lepas dari Ibnu Ishaq. Terus Az-Zuhri tidak lain adalah ulama siqatun jalil, seorang ulama terpercaya dan besar, dan menjadi ketua pembukuan hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz, yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, ya, dan dia termasuk kibarut tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. An Urwata an Aisyah nihlatan faridatan. Baik. Faridatan. Urwah adalah Ibnu Zubair. Ini Mas besok diganti Mas, ini kayaknya nggak enak belas ini. Ini untuk marahi bawahan bagus nih, direktur kan. Ini bukan untuk ngaji nih ya. Baik. Ikhwah sekalian, Urwah Ibnu Zubair adalah di antara sekian keluarga Zubair yang paling alim, karena belajar langsung kepada Aisyah dan dekat dengan Aisyah. Sangat disayang oleh Aisyah, meskipun hampir semuanya anak-anak Zubair itu disayang. Di antaranya Abdullah ibnu Zubair sampai digunakan sebagai kunyahnya Ummu Abdullah, karena sayangnya kepada Abdullah ibnu Zubair. Tapi Urwah ini a'lam minhum. Di antara sekian anak-anak Zubair paling alim adalah Urwah ibnu Zubair. Dia punya anak juga alim, yaitu Hisham ibnu Urwah. Masya Allah ya. An Aisyah, yang dimaksudkan nihlah adalah faridah gitu. Artinya apa? Mahar itu wajib antum berikan sebagai bentuk ketetapan agama. Nihlah. Lanjut. Wa qala Muqatilun. Baik, Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil ibnu Sulaiman ini adalah
seorang raja ansab, seorang ahli sirah, ahli tafsir. Cuman sayang, dia mengusung pemikiran tashbih wal irja. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Hafidh, dia adalah muttaham bil kadhib wal irja, tertuduh pendusta sama irja, membawa pemikiran murji'ah. Sehingga Abu Hanifah mengatakan ada dua orang yang membawa pemikiran paling busuk di dunia Islam ini, yaitu yang pertama adalah Jahm ibnu Safwan membawa pemikiran ta'til, dan Muqatil ibnu Sulaiman membawa pemikiran apa? Tashbih. Dan dua-duanya adalah apa? Khabis. Okay. Dan Muqatil bin Sulaiman ini aslinya lahiran Afghanistan, ya. Terus kemudian pindah ke daerah Kufah. Kemudian di sana dia menjadi ulama besar. Namun tadi, ya, dia punya masalah irja wa tashbih. Dan Jahm bin Safwan punya kesesatan 3 yang berbahaya, dan itu sumber dari seluruh kesesatan firqah yang ada. Ya, Jahm bin Safwan yang nanti menjadi tokoh Jahmiyah. Yang pertama adalah at-ta'til, yang kedua adalah al-irja, yang ketiganya adalah al-jabr. Di tangan sahabat Jahm bin Safwan lahir murji'ah. Al-irja yang pertama at-ta'til, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak hakiki, semua adalah majazi. Yang ketiganya apa? Al-jabr, jabriyah. Oke. Dia belajar dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham belajar dari Susan. Susan ini belajar dari adiknya Lubaid bin A'sam, yaitu Yahudi yang mensihir Rasulullah SAW. Dari silsilah orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat memang aslinya. Ya, makanya para ulama kenapa menghukumi filsafat begitu keras, ya, begitu tegas, karena memang begitu. Dari setiap masa ke masa, filsafat, ilmu kalam itu menghasilkan orang-orang yang zindik, orang-orang yang menyimpang. Makanya Imam Ahmad mengatakan sahibu kalami zindikun, pelaku, penggemar tokoh-tokoh ashabul kalam itu adalah zindik. Makanya kalau silakan Pak, masuk Pak. Tolong Pak dimasukin Pak. Makanya antum ya, tolong anak ingetin kepada antum semua. Jadi jangan sampai antum menguliahkan anak antum susah-susah, jurusannya cuma filsafat. Ngapain? Filsafat dibeli mahal-mahal, ya. Dikasih gratis saja nggak mau, ya, bayar. Itu teknik sipil lumayan, alhamdulillah. Kedokteran dapat duit. Terus apa lagi? Jurusan ekonomi akuntan, alhamdulillah, buat ngitung duit sekolah biar nggak hilang. Ini itu filsafat, lulus itu pemikiran aneh-aneh. Sebelum masuk kuliah ngerti banget tentang Allah, setelahnya malah nggak ngerti. Ditanya Allah itu gimana? Ya Allah itu antara ada dan tidak ada, no kan? Lulus malah bingung. Nah untuk apa antum biayai? Ya, betul ya. Namun Muqatil ibnu Sulaiman adalah terpengaruh seperti itu. Nasallallahu al-afiyah. Dan disitulah Pak, ya. Dan ini dari masa ke masa. Pelajaran buat kita semua. Kita tidak boleh sombong terhadap capaian kebaikan yang telah kita capai. Sebaliknya juga kita tidak boleh frustasi ketika kita itu di dalam apa? Kekurangan. Sekelas orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah, ada nggak yang murtad? Ada. Istrinya Ramlah yang hijrah ke mana? Iya, Ramlah ya. Yang hijrah ke Habasyah, murtad. Ya. Begitu juga dari kalangan tabi'in. Begitu juga sampai sekarang.
Ada suara-suara sumbang katanya ada tokoh salaf yang tobat. Kok aneh? Tobat dari apa? Gitu kan gitu. Jadi, salaf itu bukan organisasi, salaf itu bukan kelompok, salaf itu bukan suatu agama. Salaf itu pemahaman. Pemahaman itu hanya diukur benar atau tidak. Kenapa pakai ada istilah keluar dari salaf, murtad dari salaf, kapok dari salaf? Masya Allah, ini aneh-aneh, fitnah, fitnah. Dan tanda-tanda orang itu terkena fitnah 4. Yang pertama, yang dulu meyakini haram sekarang halal dan sebaliknya. Dulu tahlilan itu haram sekarang halal. Dulu maulidan itu haram sekarang halal. Dulu itu musik itu haram sekarang halal. Bahkan dulu sangat tegas di dalam masalah demokrasi, sangat tegas di dalam masalah-masalah kaitannya dengan politik praktis. Sekarang sudah mulai longgar. Ngeri. Yang kedua, at-talawun fid din, berwarna-warni di dalam agama. Ya, berwarna-warni. Apa itu artinya talawun? Iyyakum wa talawuna fid din, waspadalah di dalam sikap berganti-ganti corak pemahaman dan agama. Sesekali tampil kayak orang awam, sesekali Masya Allah kayak orang ngaji. Sesekali Masya Allah udah mendekati ulama. Sesekali jadi subhanallah kayak bunglon. Talawun itu bunglon ya. Makna yang pas bunglon, berganti warna sesuai dengan tempat, keadaan dan situasi. Ya kan bunglon kan? Di jagung warnanya kayak jagung. Ya. Di pohon kayak pohon. Ya. Tergantung dia itu nempel di pemahaman mana, di kelompok mana, di situasi, keadaan, tempat dan waktu itu kayak apa. Nasallallahu alaihi. Iyyakum, waspadalah at-talawuna, berwarna-warni di dalam agama. Yang ketiga, lebih mengikuti yang syubhat daripada yang muhkam. Kalau ada syubhat tertarik, tapi kalau ada yang jelas-jelas muhkam, udahlah biasa. Gitu. Dan kalau seperti ini, Masya Allah, dia itu hanya mengikuti yang viral. Itu mas biasa mas, nggak tertarik. Apalagi ngaji seperti ini nggak tertarik. Yang ada, yang ingin adalah yang seru-seru, yang aneh-aneh, yang viral. Dan yang ketiga, sekarang bersikap longgar terhadap kebatilan. Ya. Dan sangat mentolerir terhadap penyimpangan. Ya. Tidak terlalu apa? Tidak terlalu perhatian, bahkan cuek, adem, biasa. Ini tanda orang terkena fitnah. Nasallallahu alaihi. Seperti juga, nah gini Pak, mungkin ada yang bertanya, kenapa ya Imam Ibnu Katsir memasukkan dia, mengambil makalah dia? Nah ini pertanyaan, kan ini Muqatil Ibnu Sulaiman dan juga ada Ibnu Al-Kalbi, yang tidak lain adalah Hisham Ibnu Al-Kalbi. Ini seorang mubtadi' ahli bid'ah Syiah kawakan, ya, dan banyak penyimpangan, tapi subhanallah ahlun nasab. Jadi dia itu sangat paham pernasaban, bukan hanya nasabnya para nabi, bukan hanya nasabnya tokoh-tokoh besar sebelum jahiliyah, ketika setelah Islam, dan Masya Allah hampir semua ulama-ulama ahli sejarah tentang masalah pernasaban selalu merujuk kepada beliau, Hisham Al-Kalbi, tapi Syi'i. Seperti ini juga. Kenapa? Karena masalah tafsir itu lebih longgar daripada apa? Tahdits. Menyampaikan tafsir itu lebih longgar daripada menyampaikan hadis. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu?
Ini ada uang 20, lumayan beli bakso nanti. Kenapa? Kenapa para ulama lebih melonggarkan dalam masalah tafsir, tidak melonggarkan dalam masalah at-tahdits, meriwayatkan hadis? Tafadhalu. Ayo. Masya Allah, diam semua, berarti paham banget nih. Ya, silakan minum dulu Pak. Ikhwas sekalian, Al-Quran itu sudah permanen mapan sejak di awal diturunkan. Makanya qiraatul Quran itu tidak ada periwayatan yang aneh-aneh. Sementara hadis, riwayat dan periwayatan itu menjadi ruh. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu sulit untuk didustakan, sementara hadis itu banyak pendustaan. Makanya Rasulullah mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, tidak terhadap Al-Quran tapi terhadap hadis. Dan terbukti di dalam perjalanan sejarah, ahli bid'ah itu hanya mampu membuat hadis palsu tapi tidak mampu membuat ayat palsu. Lihat aja Musailamah al-Kadzdzab, saat dia menyampaikan ayat-ayat palsu langsung diketawakan oleh orang-orang awam jahiliyah, oleh orang awam Arab. Maaf, Arab. Dia bikin surat Al-Fil. Al-Fil, wa ma adraka mal fil, dhailuhu qasir, wa unuquhu kabir. Fil, gajah. Apa itu gajah? Ekornya pendek, kepala dan ini lehernya besar. Lucu, langsung lucu aja deh. Nggak berhasil, tetapi betapa banyak ahli bid'ah bahkan ketika taubat datang kepada Abdullah ibnu Mubarak, sungguh dulu ketika saya dalam keadaan menekuni kebid'ahan, menyebarkan ribuan hadis. Apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Ta'ishu lahal jahabidah, akan dihadapi oleh pendekar-pendekar ahli hadis. Tuh. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kenapa para ulama itu memperketat dalam masalah riwayat di dalam hadis, tidak di dalam tafsir. Tafsir itu tidak mengenai roh daripada matan. Ayat tidak akan berubah ditafsiri dengan tafsir siapapun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga memperlonggar, ambillah dari Bani Israel, wala haraj. Israelia diriwayatkan untuk menguatkan, untuk mendukung. Ya, dari sinilah hadirin sekalian, banyak ulama-ulama yang dicacat di dalam masalah hadis diterima di dalam masalah tafsir. Dhaif di dalam masalah hadis tetapi kuat diterima di dalam masalah tafsir. Seperti contoh anaknya Aslam, Abdurrahman bin Aslam, Abdullah bin Aslam, Zaid ibnu Aslam, itu semuanya dhaif di dalam masalah hadis, kuat di dalam masalah tafsir. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lanjut sekarang. Wa Qatadatu wa Ibnu Jurayjin nihlatan ay faridatan. Zada Ibnu Jurayjin musammatan. Wa qala Ibnu Zaidin an-nihlatu fil kalam al-arabi al-wajibu. Yaqul
An-nihlah di dalam ucapan orang Arab itu rata-rata adalah wajib. Walaupun ada sebagian ulama yang menafsiri an-nihlah itu adalah al-atiyah, pemberian. Pemberian yang datang dari hati yang paling tulus, itu nihlah. Makanya di antara para ulama menafsirkan an-nihlah adalah al-atiyah, pemberian yang tulus dari hati yang tulus, yang bersih, sehingga pemberian tersebut menyenangkan buat orang yang menerimanya. Baik, yang lain, lanjut. Wala yaqulu la tankiha illa bi syai'in wajibin laha wa laysa yanbaghi li ahadin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yankiha imra'atan illa bisadaqin wajibin. Baik. Ikhwas sekalian, ayat ini diturunkan meskipun dikatakan oleh Syekh Al-Lahim di dalam tafsirnya Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, tidak ada satu riwayat yang bisa dipegang, tetapi asbabun nuzulnya sekitar. Dulu orang-orang jahiliyah itu menikah saling menggugurkan mahar. Ya. Jadi umpamanya ada orang yang berteman cukup akrab udah, untuk supaya tidak pisah saling menikah. Saya nikah adik kamu, kamu nikahi adik saya, tidak saling membayar mahar. Akhirnya diturunkan oleh Allah ini. Ada yang mengatakan bahwa ini ayat turun kepada seorang laki-laki suami yang merasa tidak enak diberikan istrinya bagian dari maharnya, digugurkan dari bagian maharnya, nggak enak. Ini kan sudah saya berikan, masa kembali ke saya lagi? Turunlah wa atun nisaa saduqatinna, kemudian fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, kita nanti tafsirkan. Ada yang mengatakan dulu orang-orang ini wali nikah, ini bukan kaitannya dengan suami. Wali nikah, bapaknya ketika menikahkan anaknya, walinya lah, itu mahar tidak diberikan, diambil total. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Makanya setelah itu para wali dilarang untuk mengambil mahar kecuali bapaknya. Kalau bapaknya boleh, karena Rasulullah mengatakan apa? Anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu milik bapakmu. Ya, makanya bapak wabil khusus itu dibolehkan mengambil harta anaknya tanpa izin. Umpamanya bapak antum main ke rumah antum, tiba-tiba bawa sepatu, tidak izin. Oh ini kok enak nih, udah dibawa pulang aja. Antum jangan laporin ke polisi, bapak saya mencuri sepatu, karena anta wa maluka li abika. Dan bahkan Rasulullah melanjutkan hadisnya, anta wa maluka li abika wa inna auladakum min kasbikum, anak-anakmu itu hasil usahamu, fakuluhu hani'a, makan sesuka hatimu. Masya Allah. Dan ini kedudukan orang tua. Dan ini pentingnya punya anak. Makanya Rasulullah katakan, la yada' ahadukum talabal walad, janganlah di antara kalian tidak suka punya anak. Fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata ismu, jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus. Dan tujuan menikah itu apa, Pak? Anak. Tazawwajul wadudul walud. Apa itu al-wadud? Penyayang. Al-walud subur kandungannya, pinter punya anak. Nah ini lucu, setelah nikah nggak pengen punya anak. Tujuan nikah antum apa? Kambing aja anaknya banyak itu ikhlas, seneng, buktinya gemuk-gemuk. Dan tidak ada kambing stres karena rezekinya khawatir ini khawatir itu. Allah jamin semua.
Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, Allah cukupkan. Mana ada sih ceritanya sampai hari ini ada orang Bekasi yang kelaparan? Bahkan banyak orang mati Pak sekarang itu kekenyangan. Cek aja di rumah sakit. Orang-orang yang mati itu karena penyakit kelaparan apa penyakit kekenyangan? Hampir semua penyakit kekenyangan. Kolesterol, asam urat, trigliserid, jantung, semuanya, bahkan gula, terus apa lagi? Hitung penyakit yang sebab kelaparan atau kekenyangan. Kekenyangan. Loh, kenapa antum khawatir lapar? Belum terbukti ada orang yang masuk rumah sakit karena kelaparan. Dan Rasulullah mengatakan, lal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Coba lihat. Lal faqru akhsha alaikum. Kita itu takut miskin karena istri kita aja kan. Kita takut miskin karena didampingi pasangan yang tidak siap kaya. Loh, gimana? Iya. Orang itu Pak takut miskin karena nggak siap kaya. Bukan nggak siap miskin. Dandanya orang itu tidak siap kaya, ketika kaya euforia, ketika kaya OKB, ketika kaya sok pamer, ketika kaya macam-macam. Nah, takut hilang itu semua, makanya takut miskin. Dalilnya miskin itu bukan permasalahan dan bukan masalah. Antum coba sebulan tinggal di tengah sawah, cukup gubuk, yang penting nggak bocor, masalah enggak? Keluar burung berkicau senang, hatiku riang. Makan kanan kiri sayur tinggal petik. Paling keluar ke warung beli apa? Beli garam sama minyak. Selesai Pak. Kita itu menjadi susah dengan rumah kita karena ada rumah yang lebih baik di sekitar kita. Kita itu sekarang ngenes dengan motor yang kita naikin karena ada motor baru yang lebih bagus. Begitu juga istri kan gitu. Antum ngelerak-ngelerek karena apa? Istri antum tidak menyenangkan, istri antum jelek, istri antum sudah enggak, karena antum sudah kena penyakit banding-bandingin. Apalagi menghayal poligami. Enggak sumbut Mas, itu loh. Sampai itu mukanya nggak kena gitu loh kan gitu. Itulah, terima apa adanya. Qanaah itu bukan soal masalah kaitannya uang jajan saja. Qanaah itu bukan masalah kaitannya dengan kerjaan saja, termasuk qanaah istri. Paham? Terima? Oke, bismillah, lanjut. Wala yanbaghi ay yakuna tasmiyatus sadaqi kadiban bi ghairi haqqin. Betul. Jadi jangan antum menipu. Jadi jangan antum sekarang ini diberikan kemasan Masya Allah ya, wadahnya mahar kemilau, ternyata isinya apa? Isinya boneka, isinya nggak berharga, isinya kadang-kadang apa ya, beda dengan kemasannya. Jangan berikan sekarang ini sebagai tanda kesungguhan antum untuk meminang dan menikahi dia, berumah tangga. Dan kesungguhan paling puncak adalah apa? Memerawat agamanya, mendidik di atas din, bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Makanya Al-Hasanul Basri ketika ditanya, wahai imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata beliau, kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai akan menghormati, kalau dia membenci tidak menzalimi. Zalim itu penting. Makanya ayat ini dikaitkan oleh para ulama. Kenapa? Allah mengatakan wa atun nisa saduqatihinna nihla, karena ada kaitan ayat kemarin wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Takut akan terjadinya kezaliman. Karena zalim itu kes. Apalagi yang antum zalimi adalah orang yang lemah.
Lemahnya di mana, Pak? Walaupun ada perempuan yang kuat, pinter silat, bukan di situ. Lemah dalam posisinya, lemah di dalam keberdayaannya. Contoh sekarang, Pak, pembantu dipukul majikan masih bisa lapor ke polisi. Istri dipukul suami, gampang nggak ngelapor ke polisi? Pertimbangan, aduh, saya sama aja melaporkan anak bapak, bapaknya anak-anak saya. Nanti rumah tangga saya gimana? Kalau saya sampaikan ke orang tua, belum tentu tanggapannya juga benar. Makanya sampai Rasulullah jadikan bahan khutbatul hajah khusus tentang masalah wattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam merawat, memelihara dan menjaga istri-istri antum. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahaqqas syurut an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat perjanjian yang paling berhak untuk dirawat, dijaga adalah apa-apa yang sekarang kau gunakan menghalalkan kemaluan. Mas, gak mudah nikah itu, coba bayangkan. Makanya kenapa nikah itu butuh saksi, cerai tidak secara sunnah mungkin. Kalau saksi nikah wajib, saksi cerai tidak. Kenapa? Karena awalnya itu haram menjadi halal. Itu lebih berat daripada halal menjadi haram. Makanya sama juga di dalam masalah ru'yatul hilal kan. Kalau sekarang awalnya kan halal menjadi haram, yaitu masuk Ramadan, itu lebih ringan daripada yang sekarang keluar Ramadan, yang awalnya haram makan menjadi halal. Makanya para ulama memperketat syarat saksi ru'yatul hilal ketika hari raya daripada ketika masuk Ramadan. Begitu juga ini. Makanya dijaga dengan baik. Ya antum dulu itu nikah itu bagaimana pertimbangannya, bagaimana. Kalau memang antum tidak suka, wala tadaruha kal mu'allaqah. Jangan kamu biarkan seperti gantungan, dipakai enggak, dilepas enggak. Ya gantungan, antum tahu enggak gantungan? Antum pakai, gantungin jubah, kalau enggak lepas. Pasti di sana ada pemulung yang berminat. Itu deh. Paham enggak antum? Bahasa-bahasa yang keren begini. Baik. Anda lanjut. Wa madmunu kalamihim anna ar-rajula yajibu alaihi daf'u as-sadaqi ila al-mar'ati hatman. Baik. Wa ay yakuna tayyiban nafsi bidzalika kama yamna'u al-manihata wa yu'nihlata tayyiban biha. Masya Allah, tayyib itu sama dengan doa antum setiap subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbal. Tayyib itu zahir batin. Ia asalnya dari sumber yang halal. Ia memang bermanfaat untuk istri antum, di kehidupan istri antum. Ia dari hati yang tulus dan betul-betul sebagai wujud sayang dan cinta, tulus setia di dalam menjalankan pernikahan. Itu maknanya thayyib. Makanya sering saya katakan halal itu tidak tentu thayyib. Kalau tentu thayyib, kalau pasti tentu halal. Contoh semangka thayyib dan halal. Terus gorengan halal enggak? Belum tentu thayyib buat orang asam urat, apalagi lagi naik kolesterolnya. Jadi sebagian kita sekarang ini gorengan sudah tidak thayyib. Anak makan 3, wah udah langsung. Apalagi minyaknya curah. Itu makan daging, makan jeruan halal, tapi belum tentu thayyib. Makanya yang kita minta thayyibah, halalan thayyibah, ya. Ini mahar juga seperti itu, zahir batin. Batinnya tulus sebagai tanda untuk mewujudkan kesungguhan, kejujuran, kesetiaan di dalam pernikahan, dan tidak ada keculasan untuk diambil lagi dengan berbagai macam cara. Ada laki-laki yang culas,
Ada rekayasa-rekayasa, dikasih mahal besar, nanti ada trik-trik untuk bisa mengembalikan mahal. Yang mungkin didiemin kayak, yang mungkin diancam-ancam kayak, yang mungkin ini akhirnya apa? Istrinya karena nggak enak, karena takut, khawatir, ya udahlah mas, ambil aja motornya lagi. Nah ini yang gue inginkan. Nah itu jangan, itu namanya culas. Ya, wallahu a'lam. Ayo lagi. Kadzalika yajibu ay yu'tiyal mar'ata sadaqaha tayyiban bidzalika fa in tabat hiya lahu bihi ba'da tasmiyatihi aw an syai'in minhu falyakulhu halalan tayyiban. Nah ini fa in ya fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'an mari'a. Hani'an mari'ah, Masya Allah. Hani'ah itu sedap ketika makan dan nikmat setelah makan. Itu hani'an, sedap ketika makan. Mari'ah, nyaman, enak, nikmat setelah makan. Karena orang makan itu kondisinya 4. Yang pertama sedap ketika makan, nikmat setelah makan. Contoh apa Pak? Ya antum contohnya apa? Kasih tolong. Makan apa? Soto, enggak lah, itu terlalu sedap. Apa? Kurma. Sedap ketika makan, buah-buahan semua sedap, makanya disebut buah-buahan bahasa Arabnya itu fakihah. Kenapa dikatakan fakihah? Dari fakuha, fakihah artinya ketawa-ketawa, karena setiap orang makan buah pasti senang. Nggak ada orang yang makan kecut kecuali memang asam ya, tapi semua rata-rata senang, makanya dikatakan fakihah. Kayaknya nanti di surga, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Fakihina bima atahum, seneng. Fakir, bukan fakuha, bukan, tapi kaf ya. Fakihina bima atahum, senang dari semua karunia yang diberikan Allah. Itu muttaqin. Ya. Makanya fakihah itu sedap ketika makan, nikmat setelah makan. Ada yang kedua, ada yang sedap ketika makan, tidak nikmat setelah makan. Contoh, makan durian atau apa lagi, gorengan tadi, sedap, enak banget, apalagi hujan gerimis, terus ada amunisinya apa, cabai rawit, waduh udah limbok lico, lali bapak lali mbok lali konco, tapi apa, nggak nikmat. Langsung ada orang yang akhirnya operasi jantung Pak. Kenapa? Karena koroner. Cuman simple, setiap pulang dari kerja di depan kantornya itu ada penjual gorengan. Nggak berasa tiap hari beli apa? Gorengan. Cuman 3, 4 kan, makan sambil pulang. Subhanallah. Itu namanya nikmat ketika makan, sedap ketika makan, tidak nikmat setelah makan. Ada yang ketiga, tidak sedap ketika makan, nikmat setelah makan. Apa? Minum obat. Gitu. Itu nggak sedap, pahit, tapi sembuh. Nah, ini ada yang tidak sedap ketika makan dan tidak nikmat setelah makan. Ya narkoba. Itu kan, itu. Apa enaknya? Nah, ini
wa kuluhu. Nah, Masya Allah, di sini ada contoh yang saya juga tersenyum-senyum ya. Tapi ulama memberikan contoh yang faktual, yang ringan, gampang dipahami oleh orang awam ketika memberikan makna hani'an mari'a. Hani'an itu kayak orang kena penyakit gudik, terus diobatin dengan apa? Dengan timah cairan. Dulu ada cara pengobatan itu, enak kan? Habis itu sembuh. Itu. Jadi kalau gudik terus dikasih panas itu kan enak tuh. Dan habis itu langsung sembuh. Itu fakuluhu, ini tafsir yang diusung oleh Imam Al-Fakhr Razi dari Al-Wahidi. Al-Wahidi punya kitab namanya tafsir namanya Al-Wasit fi Tafsiril Qur'anil Majid. Tapi sayang ya, ini Pak, ini mungkin seperti ini yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa katanya Wahabi itu merubah tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir yang asli dibakar. Kemudian alhamdulillah ulama-ulama Jawa sanggup membawa yang asli itu ke Jawa. Tapi sampai hari ini orang yang mengatakan itu tidak pernah bisa membuktikan mana yang versi asli, mana yang versi tidak asli, itu satu. Dan kenapa terjadi perubahan? Termasuk juga mana sekarang Sahih Bukhari yang asli sebelum dirubah oleh Wahabi dengan setelah dirubah oleh Wahabi. Ini saya temukan Pak, ini ternyata kemungkinan besar hasil editan muhakkik, orang yang sekarang mentahkik. Tafsir Al-Wahidi yang cetakan ada yang saya miliki, Al-Wasit fi Tafsiri Qur'anil Majid, itu adalah rilis ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Ya. Contoh yang dihadirkan oleh Fakhrur Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib itu enggak ada. Contoh gudik tadi itu sudah dihilangkan. Apakah di sini ulama-ulama Al-Azhar itu sengaja merusak tafsir Al-Wahidi, menghilangkan tafsir Al-Wahidi, teksnya tidak, atau dengan gegabah kita katakan wah itu Al-Azhar itu Wahabi semua? Ini perlu diteliti. Karena apa? Karena makhtutot atau inskripsi itu ada banyak versi. Kemungkinan sebagian muhakkik, peneliti memilih satu makhtutot itu diambil untuk sebagai panduan. Dan rata-rata muhakkik itu memegang beberapa makhtutot untuk menjadi pembanding, tetapi dia selalu memiliki kitab asal yang menjadi panduan. Yang menjadi permasalahan yang selalu kita sampaikan, kalau ada klaim bahwa di sana ada penghilangan kitab tafsir Ibnu Katsir, penghilangan Sahih Bukhari, pertanyaannya satu, itu terjadi pada tahun berapa? Penghilangan itu dilakukan oleh ulama mana? Kemudian teks yang dihilangkan, yang asli dan yang dihilangkan mana? Ini adalah masalah pembuktian. Ini bukan hanya sekedar menyampaikan opini kemudian seakan-akan itu terjadi tapi tidak ada bukti. Akhirnya opini itu apa? Fitnah. Karena kita harus bisa membedakan antara opini dengan informasi. Apa bedanya? Tafadhol. Waduh, ini habis waktunya. Silakan. Ada yang tahu bedanya opini dengan informasi? Kalau informasi itu didasarkan atas fakta, kalau tidak empiris, maka logis. Sementara opini itu hanya sekedar zon, kira-kira. Banyak orang yang sekarang menciptakan opini bahwa dakwah ini sesat, dakwah ini radikal. Tapi secara empiris, kemudian secara teoritik, lalu secara sistematik dan ditambah lagi logis, ada enggak? Enggak ada. Anarkisnya di mana? Menyimpangnya di mana? Nah, kan gitu.
Makanya orang bisa saja, sehingga berita-berita yang di sosmed semua itu opini. Makanya sepakat skripsi, tesis, disertasi apalagi itu nggak boleh mengambil bahan dari koran, apalagi sosmed, kecuali kaitannya dengan data-data ya. Umpamanya data kejadian gempa Cianjur, jumlahnya sekian, yang mati, yang luka sekian, boleh. Data bahwa sekolah di Bekasi sekian, ya, yang negeri sekian, yang swasta sekian, boleh. Tetapi secara pemikiran dan ilmiah maka tidak dibolehkan, karena rata-rata berita yang ada di online, offline, yang dihasilkan oleh koran dan media serta majalah itu opini. Paham tum? Seperti itu ya. Kayaknya saya kaget juga, ada nuskhoh yang ada di Sayana Al-Wasit itu tidak ada teks itu. Saya baca bolak-balik, tetapi Imam Fakhrul Razi menghadirkan satu teks di mana contoh fakuluhu hani'an mari'a, seperti orang mengobati gatal di badan dengan cairan timah yang sudah disesuaikan dengan tubuh, kondisi panasnya, kehangatannya, sehingga setelah dikasih itu maka hilang gatal-gatalnya. Hani'an, sedap proses pengobatannya, mari'an, setelah itu sembuh. Nah, ini enggak ada teksnya di dalam kitab asli Al-Wasit, karya Al-Wahidi, Abul Hasan Al-Wahidi An-Naisaburi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fa in tibna lakum an syai'in minhum nafsan fakulu hani'an mari'a. Cukup? Sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal, silakan. Ada pertanyaan yang baru? Silakan, tafadhal. Bagaimana pandangan Islam tentang tukar cincin sebelum akad nikah? Nah, ini Masya Allah ya ikhwan, banyak budaya dan tradisi non muslim yang meresap ke dalam Islam, yang sebagian besar saya telah sampaikan di dalam suatu ceramah saya, yang diantaranya budaya ulang tahun. Itu adalah budaya resapan. Di antara budaya non-muslim yang meresap kepada kaum muslimin adalah tukar cincin. Dan itu rata-rata dilakukan sebelum menikah. Ya. Di dalam masalah proses tukar cincin aja pasti pegang-pegangan. Kemudian setelah itu sebagai tanda ikatan, bahkan kadang-kadang dipamerkan sebelum menikah bahwa dia itu sudah diikat. Nah, ini semua adalah tidak ada pembenaran apalagi dalil yang sahih dari Islam. Termasuk juga ada istilah sebelum acara nikah itu apa? Pre-wedding ya apa? Apa? Iya, foto-fotoan dan yang lainnya. Ini semuanya adalah termasuk adat budaya non muslim yang sudah meresap ke dalam tubuh kaum muslimin, yang harus dihindari. Ya. Dengan demikian tukar cincin, ulang tahun, dan termasuk juga pre-wedding adalah bagian daripada budaya tradisi non muslim yang sudah meresap kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Jika ada khulu dari istri kepada suami lantaran kekerasan pergaulan, pasutri, nafkah batin 1 tahun, kemudian sudah masuk sidang, sudah diputuskan hakim untuk bersama lagi, apakah sudah jatuh talak? Kalau memang hakim tidak memutuskan untuk mentalak, maka tidak putus. Karena tolong, gugat cerai atau khulu itu yang menjatuhkan adalah waliyul amri, as-sultan. Kalau dia jatuhkan jatuh, kalau tidak tidak. Ya, ini tolong diperhatikan. Makanya siapa saja yang menggugat cerai, maka hak putusannya adalah di hakim.
Tidak bisa terjadi kesepakatan antara keluarga suami istri, tidak. Apalagi dia sudah menikah dengan surat resmi dari pemerintah. Makanya siapa yang melakukan ini, maka hendaknya betul-betul diurus ke pengadilan, karena itu kaitannya dengan legalitas. Kalau hanya sekedar, saya sudah merasa gugat, ana sudah membuang suami saya atau macam-macam. Dengan dalil apa, Mbak? Ya, ana nggak suka aja. Udah, saya tulis surat kok. Ternyata subhanallah ketemu di suatu walimah atau di suatu tempat, ya, dengan berbagai macam kelemahan perempuan, terjadilah apa? Hubungan suami istri. Nggak bisa menolak. Gimana itu hubungannya? Nah itu. Makanya harus dilegalkan di depan hakim. Ya, wallahu a'lam. Sekarang berikutnya, seorang jika belum memenuhi syarat atau berpoligami, sebaiknya jangan ya Ustadz. Antum nanya apa? Mau pembenaran ini? Karena berpoligami membutuhkan 5 syarat. Harus kuat ilmunya bagi laki-laki. Ya nggak kuat banget sih. 2, harus kuat finansialnya. Ya memang betul, karena Allah katakan ar-rijalu qawwamun, nanti kita akan tafsirkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah menyebutkan secara tekstual harta, finansial. Jadi kelebihan laki di atas perempuan Allah sebutkan secara tekstual apa? Uang. Makanya dari ayat ini secara implisit laki-laki tidak boleh duitnya lebih sedikit daripada perempuan, dan jangan sampai perempuan uangnya lebih banyak daripada laki. Paham? Kayaknya melototin gue nih ya. Kenapa Mas? Nggak setuju Mas? Ya kenyataan begitu. Kalau enggak antum nanti akan repot, ya tertekan. Ya, kalau sudah tertekan cepet tua elek mate, gitu. Tertekan, stres, ya. Bertekuk lutut. Bukan hanya itu, bisa ditekuk-tekuk sampean ya. Harus kuat fisik, betul. Makanya di antara hikmah, sekian hikmah Rasulullah kenapa diizinkan lebih dari 4. Karena Rasulullah SAW itu ideal dari seluruh sisinya, otaknya ideal, hatinya ideal, rohaninya ideal, kecerdasannya ideal, fisiknya juga ideal. Dan tidak mungkin ada saluran kecuali 2 kan, wanita yang halal dengan wanita yang haram. Dan gak mungkin Rasulullah berzina, nauzubillah. Maka tidak ada alternatif melainkan Allah mengizinkan nabinya lebih daripada 4. Dan terbukti Rasulullah bisa membuktikan adilnya, bisa membuktikan seluruh sisinya. Seperti juga Nabi Sulaiman, istrinya yang istri resmi 700, yang budak 300, makanya jumlahnya semua 1000. Makanya disebutkan dalam hadis Bukhari, kenapa Nabi Sulaiman itu menggilir istrinya tiap malam 100, karena per malam itu 100, 7 hari 700, jadi dapat semua. Yang budak itu haknya tergantung, adil. Makanya sampai Nabi Sulaiman mengatakan dengan sumpah, cuman sayangnya tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya tidak hamil kecuali 1, itu pun lahirnya cacat. Lalu terlemparkan di depan apa? Di depan singgasananya. Lemparkan, nih anakmu nggak jadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus harus kuat mentalnya, iya, karena dikomplain sekian istri, ya kan? Makanya harus punya manajemen skill dablek, skill mental tangguh, ya.
skill mental tidak sensitif, skill mental tidak gampang tersinggung. Makanya kemarin saya katakan bahwa laki-laki yang berpoligami itu lebih hebat, lebih tangguh, lebih jenius karena punya skill tinggi dan kemampuan hebat di dalam menghadapi berbagai macam komplain dari banyak perempuan, ya, banyak anak. Coba bayangkan istrinya 3, anaknya 5, berarti 15. Tuh, ada permasalahan di sini 5 anak, kan gitu, sekolah semua. Yang satunya di mana, yang satunya di IHBS, kan gitu. Nah itu kan cukup butuh skill gitu loh. Jadi tidak sembarangan, tidak asal itu. Harus kuat, banyak waktu yang harus dialokasikan. Ini benar semua nyontek dari mana teman? Ya. Wah, ini jika seorang laki-laki mau berpoligami tidak memenuhi syarat yang kelima ini, maka apa yang akan terjadi ya Ustadz? Karena kebanyakan mereka berpenghasilan di atas rata-rata 7 juta ke bawah. Ya, konsekuensinya dia akan banyak penyakit, tertekan, cepat mati. Itu ya. Itu aja, saya ngomong apa adanya, saya nggak mengada-ada. Gitu ya. Karena semua sahabat yang berpoligami itu memang Masya Allah. Coba aja Abdurrahman bin Auf itu, unta pengangkut gandumnya tok aja itu 1000 Pak. Semua keluarganya dia tanggung, keluarga besar, bukan hanya kanan kirinya, istrinya 4. Ya, bahkan yang diceraikan juga banyak. Itu Ali bin Abi Thalib semua jumlahnya keseluruhannya 25. Karena apa? Di samping kuat, di samping punya duit, ya, bisa bersikap adil, itu loh, ya. Ini poligami. Jangan seperti orang Bekasi gitu loh. Ya, gitu. Baru bisa punya becak 2 aja udah sok-sokan gitu kan gitu. Apalagi motor roda 3 ya. Jumlahnya 3 langsung wah ini kawin. Habis itu saya sering debat dengan suami hingga psikis saya terganggu, walau suami akhirnya sering setuju pendapat saya. Nah ini ego aja, egoisme. Nanti dihilangkan dengan bersama cara dialog yang baik, cari waktu yang situasi yang pas, itu aja. Ini laki-laki yang egois ya. Dan untuk mengobati laki-laki egois ini caranya jangan banyak ngeyel. Itu saja. Permasalahannya kadang-kadang gini, lakinya ngomong sepatah di sono sudah 5 patah. Coba berarti patah kan gitu. Ya memang perempuan langgamnya itu lembut, halus dan pinter ngomong. Laki-laki yang egois dicampur emosional kalah terus. Itu satu. Apalagi berbeda lulusan. Istrinya S1, suaminya SD1 Bekasi. Nah ini parah banget. Suami cerdas kepalanya, istri cerdas mulutnya. Itulah pemicu terjadinya apa? KDRT. Sebetulnya kalau ada permainan seperti balon totot tiet ya, dipencet gantian, enak, anak kecil juga seneng dengar. Ini dipencet bareng-bareng, meletus. Itu satu. Kemudian yang kedua, menang kalah. Di dalam hidup suami istri apa sih hadiahnya? Dapat Nobel? Enggak toh. Dan apalagi menang dengan suami. Apalagi suami sanggup mengalahkan dan memojokkan istri. Di situ hebatnya di mana? Nah, makanya di sini hidupkan saling mengalah, saling mendengar. Makanya kenapa alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain? Kenapa Allah jadikan 2 mata, 1 mulut agar banyak melihat, mendengar daripada berbicara. Tuh. Tapi memang begitu Pak. Ada kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki kan. 1 doyan ngomong. Itu perempuan itu.
Makanya ada seorang namanya Taufik Al-Hakim, aku itu dianggap paling cerewet di kalangan laki. Setelah ketemu emak-emak paling pendiam. Coba. Dan jarang sekali ada perempuan bertiga ketemu nggak saling ngobrol. Apalagi udah lama nggak ketemu. Reunian di kajian pun oke, dimanapun oke, di jalan pun dilakukan. Kedua, doyan ngumpul-ngumpul, paling seneng ngumpul. Apalagi perkumpulan ngerumpi, ya, itu gosip. Dan subhanallah, laki-laki kalau ghibah itu jarang ngumpul, ya, jarang ada sepakat gitu ya. Mas, ayo ngumpul ngerumpi, itu jarang. Apalagi ngerumpinya tematik, tidak. Itu rapat itu ya. Kalau laki-laki rapat, perempuan ibu-ibu itu bisa ada rencana ngumpul sepakat dan pakai seleksi. Mbak, jangan ikut itu mbak, itu aduh nggak cocok tuh ya. Yang ini aja berlima temanya bahas gaji-gaji tetangga. Wow, masya Allah. Jadi ghibah aja tematik coba. Terus kemudian yang ketiga, lebih mementingkan apa daripada siapa, punya apa daripada punya siapa, mementingkan harta daripada suami. Makanya istri itu rela kehilangan siapa demi untuk mendapatkan apa. Beda jangan dengan laki, rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Paham nggak? Omongan yang tinggi banget nih. Iya, kan antum kadang jual mobil, jual sawah untuk kawin kan? Itu kan, rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Nah yang keempat, sensitif. Makanya kalau salah paham, tengkar suami istri selalu yang dikedepankan, perasaan dong mas, perasaan dong, gitu kan gitu. Katanya lakinya utek no, pakai utek, lo punya nggak utek? Gitu. Nah, lakinya kelebihan utek, perempuan kelebihan perasaan sih. Terus kemudian perasa. Coba aja bayangkan kalau antum umpamanya ketemu sama teman, dikritik kopiahnya mas, kopiah jadul begitu juga masih dipakai, motor buntung juga masih dirawat. Biasa. Coba perempuan dikritik kudungnya, panas dingin itu pulang. Aduh mas, sudah gimana itu si Anu diomongin. Makanya kenapa Allah menegur khusus, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakun. Nisa sendiri, kenapa? Hina menghina, cibir mencibir, kalangan perempuan itu lebih seru. Antum pak dikedipin teman antum itu nggak tersinggung. Ngapain tuh? Ngapain? Sakit mata lo gitu. Coba perempuan digituin, langsung nyesek. Jadi makanya ketika Allah memberikan contoh wailul likulli humazatil lumazah, perempuan muannas, tidak muzakkar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bagaimana sikap seorang istri apabila ada suami yang tidak memberikan nafkah lahir batin? Wah, ini kok banyak nggak ngasih nafkah ini, bahaya ini. Terus kemana? Mancing ya kepada istrinya dan tidak memberikan kebutuhan untuk anak-anaknya. Ya dosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan ittaquz zulma fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Hatta walaupun antum sudah cerai pak, istri antum mungkin orang lain, tapi anak antum tidak. Kasih. Tapi untuk mengasihkan apa? Faman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Barang siapa yang dikadarkan rizkinya sekadar, ya mungkin tidak semewah, semelimpah sebelah, antum kasih seperti kemampuan yang antum miliki, sekuat antum kekuatan atau kemampuan yang antum miliki, sebesar yang antum mampu, antum kasih. Mungkin sebelah 1 juta, ini 500, yang ono 2 juta, ini 1,5 juta. Faman qudira. Tuh, ya.
Dan masalah kaitannya dengan perhatian nafkah itu ada 5. Antum kalau sudah mencukupi 5, cukup nafkah. 1, papan, yaitu tempat. Kemudian pangan, yaitu makanan, kalau anak susu. 3, sandang, yaitu pakaian. 4, pendidikan. 5, kesehatan. Ini yang disepakati oleh PBB. Juga termasuk Komisi Perempuan dan Anak. Yang namanya nafkah itu meliputi 5. Kalau tidak memenuhi 5 ini, maka tidak atau kurang atau zalim di dalam masalah memberikan nafkah. Apalagi istri anak masih sah. Antum cuma mampir saja, ayam banget gitu. Itu kalau ayam nggak punya sekolah. Kalau ayam nggak perlu kuliah. Ayam yang kuliahan cuma 1, ayam buruk. Ayam buruk itu ayam kuliahan, makanya patihnya Gajah Mada. Gitu. Kalau selain itu nggak perlu itu, makanya dia datang pergi dengan seenaknya, datang untuk menikmati babon atau induk, setelah itu ditinggal kasih telur. Nah, kan gitu, telur 15 lagi kan gitu. Itu ayam boleh. Makanya wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan menyangka Allah lalai, lupa terhadap yang diperbuat orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah anak di luar nikah bisa disebut anak haram? Enggak ada, Pak, status anak haram. Status anak haram itu yang memberikan hanya non-muslim, yang mewarisi dosa-dosa ketika lahir itu hanya di dalam agama selain Islam. Islam telah menstatuskan secara permanen kullu mauludin. Rasulullah menghadirkan teks umum dan nakirah. Kullu mauludin, setiap anak yang terlahir. Enggak ada tuh catatan anak dilahirkan dalam keadaan apa-apa. Yuladu 'alal fitrah. Memang secara proses kita ingkari, yaitu zina, tetapi setelah lahir kita akui. Ini sama seperti prosesnya pengangkatan pemimpin dari proses demokrasi kita tolak, tetapi ketika sudah lahir itu pemimpin harus kita taati. Sama. Makanya kalau ada mempersoalkan, gimana Anda menolak demokrasi, tapi kenapa pemimpinnya kamu terima? Sama. Dari sisi prosesnya, ini adalah zina, kita haramkan. Zina kita tolak. Zina dikatakan oleh Allah, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi setelah lahir kita samakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, makanya jangan dikucilkan. Jangan diperlakukan perlakuan yang sentimen, perlakuan yang tidak adil, ya. Perlakuan diskriminasi. Apakah anak di luar nikah tidak boleh diawali sama bapaknya? Enggak boleh. Walinya itu adalah sultan. Asfas sultan waliyun liman la waliya lahu. Sultan kemudian nanti memberikan kewenangan kepada KUA itu bagi orang yang tidak punya wali, macam seperti orang yang lahir dalam keadaan melalui proses perzinaan. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan anak zina tidak punya hubungan apa-apa dan perzinaan tidak memberikan status apa-apa. Wala nasab, wala waris, wala wali. Walaupun begitu catatan satu catatan, meskipun begitu kata Imam Asy-Syafi'i, wali tidak boleh menikahi anak zinanya. Maksudnya bapak penzina tadi menikahi anak zinanya, maaf. Jadi nggak punya hubungan apa-apa. Si laki-laki yang menzinai perempuan kemudian lahirlah anak perempuan. Anak perempuan ini nggak punya hubungan apa-apa dengan laki-laki ini. Laki-laki ini juga nggak punya hubungan apa-apa, mempengaruhi apa-apa kepada anak perempuan ini.
Meskipun begitu tidak boleh menikahinya. Oke? Apakah anak di luar nikah berlaku untuk adik-adiknya Bapak Ustadz? Adik-adiknya maksudnya apa ya? Anak zina berlaku untuk adik-adiknya. Maksudnya adik-adik sekandungan tadi. Artinya dia itu adiknya karena nasabnya itu kembali kepada ibunya. Ya, kembali kepada ibunya. Nah, nanti ketika nanti si ibunya menikah, maka tidak punya hubungan dengan bapak kawinnya ini. Tolong diperhatikan. Jadi kan gini, perempuan hamil karena zina, kemudian lahir. Kemudian setelah itu dinikahin oleh laki-laki. Nah, laki-laki ini nggak punya hubungan nasab dengan anak ini. Ya. Walaupun begitu, karena dia sudah menikahi ibunya, maka dia tidak boleh menikahi anak ini. Andaikan dia tidak menikahi ibunya, boleh nggak menikahi anaknya ini? Boleh. Umpamanya gini, antum melamar perempuan. Dan perempuan itu sudah tobat punya anak zina. Ternyata gede, lebih cantik. Udah nggak jadi ibunya saya, jadi aja anaknya. Boleh nggak? Boleh. Itu. Loh mas, kok nggak jadi mas? Iya, anak sama anaknya aja. Boleh nggak? Itu. Boleh. Secara syar'i boleh. Karena nggak punya hubungan apa-apa itu masalahnya. Alasannya itu sama aja. Sama dengan sekarang ada laki perempuan, Ibrahim sama Khadijah, nikah sama-sama bawa anak. Anak bawaan ini punya hubungan enggak? Anak dengan anak ini? Enggak ada. Makanya anak dengan anak ini boleh menikah. Makanya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, boleh menikah karena enggak ada hubungan apa-apa. Andaikan bapak ibunya ini belum menikah, ini ketemu, boleh nggak ngawin? Boleh. Ibrahim sama Khadijah. Ibrahim punya anak namanya siapa? Umpamanya Ismail. Si Khadijah punya anak Aisyah. Aisyah sama Ismail ini boleh nggak nikah? Boleh. Sebelum berarti boleh, setelah pernikahan ayah ibunya juga boleh. Paham? Ini. Kenapa? Alasannya simpel. Keduanya ini nggak punya hubungan apa-apa. Kebetulan aja sekarang emak sama bapaknya menikah, dan pernikahan ini setelah kedua-duanya lahir. Kalau sebelumnya ya otomatis lahir dari keduanya. Adik-adiknya bisa dibilang anak di luar nikah. Anak, ya memang betul anak di luar nikah itu bahasa budaya pajak uruf ya, urufnya di luar nikah. Karena apa? Tidak melalui proses akad itu ya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam penjagaan Allah. Ustadz, apakah benar jika suami tidak memberi nafkah? Nafkah lagi nih. Atau jarang memberi nafkah ke istri dan anak istrinya dan anak? Ini beda orang karena lihat tulisannya beda nih. Ya. Ini ada kan ilmu grafologi. Jadi ilmu grafologi itu bisa dibaca. Orangnya itu keras kepala, sombong. Kalau nulis T itu gede. T sama F gede. Dan kalau menulis hurufnya itu tidak seragam, berarti bergelombang, berarti pikirannya itu meledak-ledak. Makanya nggak ketahuan kalau ketikan begini. Oke, kita jawab. Ya sama jawabannya. Untuk apakah benar mengirim materi ke orang tua yang tidak kekurangan lebih mampu, sementara nafkah wajib untuk istri dan anak diabaikan? Ini sama ya ikhwan, jawabannya wallahu a'lam bishawab. Ana tidak bisa bicara lebih kecuali ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Meskipun istri antum sudah punya hasil dan kerja, itu tidak menafikan nafkah. Makanya kenapa alasannya suami tidak boleh memberikan harta zakat kepada istri, kepada orang yang wajib dinafkahi. Jangan-jangan nanti jadikan alasan untuk tidak memberikan nafkah. Yang terakhir, apakah wajib bagi wanita untuk mengembalikan mahar apabila wanita menggugat cerai? Iya. Karena ada seorang ya yang menggugat cerai, istri Qais, ya. Dia gugat, "Ya Rasulullah, saya tidak mencacat agamanya, tapi saya itu takut murtad setelah Islam." Karena apa? Bermuka buruk. Dan dia tidak tahan hidup sama dia. Dan suaranya itu keras. Akhirnya ataruddina hadiqatahu, karena dia menikah dengan memberikan mahar kebun kurma. Masya Allah. Tuh, kayak gitu antum kasih kebun sawit gitu. Kan gitu. Kata dia, nambah pun siap ya Rasulullah. Masya Allah, saking pengennya. Akhirnya apa? Dipanggil akhirnya untuk menerima gugatan cerai kepada Rasulullah. Rasulullah yang memutuskan. Makanya dari situ gugat cerai itu harus diputuskan oleh hakim. Ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, insyaallah kita lanjut pembahasan masalah kaitannya dengan tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa pada pertemuan yang akan datang berikutnya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Tinggal di mana antum sekarang? Oh ya. Dari dulu memang di Bekasi. Nah, sekarang tinggal di sini. Saya itu pengen sapa lagi nanti dan begitu kemarin itu rencananya Desember. Berarti udah mapan di sini sekarang. Udah lulus. Mana Mas? Iya, kemarin kan anak keluar dari HBS. Sekarang di mana? Sekarang anak di Komisi Nasional Disabilitas. Bagian sana udah WA antum, minta maaf karena ini nggak kemudian anak takut merasa bersalah gitu waktu kan antum bantu anak waktu dari mana Intinya Pak Endi kalau